Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, Shalom. Baik, pada bagian pertama ini kita akan berbicara mengenai loving God is everything. Mengasihi Allah adalah segalanya. Ini merupakan bagian pertama, yaitu tentang mengasihi Allah dan sebagai dasar kehidupan Kristiani. Kalau kita saksikan pada gambar di sini, ya, gambar ini tergambar di atap Museum Vatikan atau Kapel Sixtina, ya. Jadi dilukis oleh seorang seniman terkenal, yaitu Michelangelo. Dan ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan manusia pertama, yaitu manusia pertama yang diciptakan yaitu Adam, ya. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, tetapi bagaimana ada satu kedekatan, satu kemesraan yang begitu dalam. Kalau kita lihat misalnya di Google, seringkali ditampilkan apa? Jari-jari antara Allah dan Adam itu, ya. Ya, jadi kalau itu diperbesar, ya. Jadi seolah begitu dekatnya antara Allah dan manusia ciptaannya. Karena apa? Next. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Mari kita baca bersama dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia itu punya tujuan, punya satu tujuan hidup. Apa tujuan hidup Anda? Anda punya tujuan? Punya. Nah, tujuannya apa? Apa? Ya, bisa keras lagi. Menjadi serupa dengan Allah. Wah, sudah tujuannya tinggi nih, ya, berarti ya, bersatu dengan Allah, mengenal Allah, mengasihi Allah. Dan bagaimana manusia juga diberi kemampuan untuk mengarahkan semua dayanya untuk boleh sungguh-sungguh mengarahkan diri pada tujuannya. Nah, karena manusia ini adalah makhluk yang punya tujuan. Baik, kalau boleh saya tanya yang udah mulai dulu. Sekarang kuliah, masih kuliah. Untuk apa kuliahnya? Kuliah itu untuk apa? Untuk dapat gelar. Nah, setelah dapat gelar apa? Berikutnya. Next apa? Hah? Kerja, cari uang. Oke. Ya, semua kita harus kerja, cari uang, ya. Nah, setelah kerja, cari uang, apa lagi berikutnya? Nikah, ya, semua, ya. Jadi Bapak Ibu sudah melayani proses itu, mereka kan belum, ya. Tapi kita sudah. Oke. Setelah nikah apa lagi? Apa? Punya anak, ya, punya anak, ya, sudah, kita juga sudah punya anak, saya 3, ya. Nah, setelah punya anak apa lagi? Hah? Apa? Maksud punya anak, langsung punya cucu begitu, ya. Anaknya cepat dikawinin gitu, ya. Jadi setelah punya anak, ya gedein anak, ya, jadi punya harapan pada anak-anak kita, mendidik dengan baik dan sebagainya, sampai anaknya menikah lalu punya cucu. Setelah punya cucu apa lagi? Hah? Pulang ke rumah bapak, ya. Jadi harapannya semua pulang ke rumah bapak, ya. Ya, pada saatnya manusia akan mati. Ya, ini gak bisa, realitas yang pasti, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan hadapi bahwa kita semua akan
mati. Nah, jadi kemudian setelah mati apa? Masuk surga harapannya ya. Ya jadi masuk surga. Nah, tetapi kita lihat dalam hal ini, karena itu kita perlu menyadari tujuan hidup kita. Untuk apa kita di dunia ini? Ketika Tuhan menempatkan kita di dunia ini, apa sebenarnya kehendak Allah bagi kita? Nah, kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat ini kan semua yang diinginkan manusia ya. Kalau kita lihat di sini ya, harta, uang, perlu enggak? Perlu ya, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang ya. Relasi cinta dan seks perlu enggak? Perlu. Lalu kemudian kedudukan, prestasi dan sukses perlu enggak? Perlu. Pekerjaan dan bisnis perlu enggak? Perlu. Hobi, entertain, gadget TikTok, Facebook semua dimasukkan di sini ya. Instagram semua dimasukkan sini ya. Juga sosial kita dan sebagainya perlu enggak? Perlu. Ilmu pengetahuan dan teknologi perlu tidak? Ya. Tetapi kita lihat mau tidak mau ya, seringkali kalau orang belum dijamah, disentuh oleh pengalaman kasih Tuhan, semuanya dipusatkan pada apa? Tetapi kemudian kita lihat ya, segala yang kita perlu, segala kebutuhan ini seringkali ya membuat manusia merasa wah, hidupku lengkap. Seolah-olah ya, aku kalau sudah punya mobil ya, kemudian ya keren banget. Kalau itu mahasiswa ya mungkin waduh, aku selama ini naik apa ya, sekarang kan trennya apa, Vespa ya. Wah, kalau aku sudah punya Vespa, waduh keren banget, itu seperti Dylan gitu ya, dan sebagainya ya. Kita merasa lebih bahagia, lebih sukses, lebih lengkap hidup kita bila semua tujuan dunia ini terpenuhi. Tetapi sebenarnya kalau kita renungkan, apa rencana Allah untuk kita? Apa rencana Allah untuk kita? Apakah semua ini merupakan sumber kebahagiaan? Kita lihat di sini. Jadi sebenarnya kita lihat kalau mau sadar atau tidak sadar, ketika kita menerima sakramen baptis, ketika kita dijadikan anak-anak Allah, Allah mempunyai rencana yang luhur, rencana yang mulia bagi kita masing-masing. Karena kita dijadikan anak-anak Allah, kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Satu tokoh yang kemudian dia merenungkan bagaimana pengalaman kasih Tuhan, pencariannya akan Tuhan, sehingga dia akhirnya mengatakan seperti ini. Mari kita baca doa dari Santo Agustinus ini. Kita baca bersama-sama. Engkau menciptakan aku untukmu ya Tuhan. Gelisahlah hatiku sebelum beristirahat di dalam Engkau. Santo Agustinus ini bukan seorang yang baik-baik saja masa lalunya ya. Dia kemudian dalam pencariannya, dia juga menyembah dewa-dewa Persia, ya jadi berbagai macam sekte-sekte. Lalu dia kemudian dalam kehidupan ya untuk hedonisme, kesenangan ya, bahkan dia dikatakan punya gundik, punya anak juga dari gundiknya. Istilah gundiknya artinya apa ya? Dia kawin tidak resmi seperti itu ya. Tetapi kemudian pengalaman kasih Tuhan, pengalaman pertobatan yang dalam, yang kemudian juga diyakini karena doa dari ibunya Santa Monica, membuat dia berubah total 180 derajat. Tidak 360 ya, kalau 360 balik lagi lah ya. Jadi bertobat 180 derajat. Ya bertobat 180 derajat. Dia kemudian menyadari secara dalam, Engkau menciptakan aku untukmu ya Tuhan. Gelisahlah hatiku sebelum beristirahat di dalam Engkau. Kebahagiaan manusia hanya dalam Allah. Coba bayangkan kalau hati ini seperti
ya celengan, ya seperti celengan yang sangat besar, mau dimasukkan seluruh isi dunia ini. Gambaran seperti hati. Ternyata apa? Tadi ya, prestasi, harta, uang, kedudukan, kenikmatan, semua mau dimasukkan. Tetapi kemudian apa? Hati ini masih kosong. Yang bisa memenuhi hati kita, yang bisa memenuhi hati kita hanya apa? Allah. Ya karena itu kita juga punya saudara-saudari kita, Putri Karmel, CST, ataupun juga para religius, para imam, biarawati, kok mau-maunya sih gak kawin? Ya tapi karena apa? Perkawinan ini bukan tujuan akhir manusia. Tujuan akhir manusia itu apa? Mengasihi Allah. Tujuan akhir manusia itu apa? Allah sendiri. Sehingga kalau kemudian tujuan ini bisa digenapi, entah melalui jalan pernikahan, keluarga-keluarga, atau bagi para religius, siapa tahu mereka ini ada yang terpanggil ya, makanya saya sedikit promosi panggilan begini ya. Jadi kemudian siapa tahu ya, artinya apa? Kalau ya mereka juga istilahnya menemukan, kalau memang panggilan ya, kalau menemukan panggilan ini, yaitu untuk mengasihi Allah melalui jalan lain, misalnya kehidupan religius, itu pun baik. Itu pun istilahnya ya jangkep hidupnya. Ya. Anda ingin jangkep hidup Anda? Ingin enggak? Nah, jangkepnya hidup ini bisa didapatkan dari apa? Kalau kita berjumpa Allah, kalau kita mengasihi Allah. Jadi dalam hal ini segala kebutuhan-kebutuhan tadi, segala keperluan-keperluan tadi, pusatnya bukan lagi ego, tetapi pusatnya adalah Allah. Sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus, boleh punya harta, uang, lalu punya relasi cinta dan kehidupan seksual sebagai suami istri dalam sakramen pernikahan, lalu punya kedudukan, prestasi dan sukses, pekerjaan dan bisnis, lalu juga hobi dan entertain, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya boleh semua. Tetapi semua harus diarahkan pada siapa? Tuhan. Berapa waktu lalu saya pernah mengeserkan satu bahan, lalu saya ambil juga dari katekismus. Dan yang menarik, ternyata di situ diajarkan, yaitu tentang panggilan imamat umum ya. Ternyata kemudian apa? Segala sesuatu itu dapat menjadi persembahan bagi Tuhan, termasuk healing. Jadi kebutuhan untuk rekreasi jasmani dan rohani, ya misalnya retret ataupun Anda rekreasi secara jasmani, itu juga merupakan bagian kehidupan yang juga artinya apa? Bisa menjadi persembahan bagi Tuhan. Nanti Anda bisa cari di katekismus itu ya. Ada di situ. Jadi dalam hal ini mengasihi Allah merupakan hal yang pokok, hal yang utama. Manusia akan mendapat masalah dalam hidupnya kalau apa yang pokok ini dianggap sarana. Kalau orang berpikir ya sudah Tuhan itu nanti saja, kalau sudah tua atau kalau sudah aku ada banyak waktu. Kalau aku sudah ada banyak waktu, nanti baru datang ke Tuhan. Tetapi tidak pernah, artinya apa? Orang mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya. Jadi dalam hal ini semua tujuan hidup manusia yang kecil-kecil tadi, Anda punya harapan, Anda punya mimpi-mimpi, apapun keinginan Anda ya. Misalnya kita punya anak ya, tentu kita ingin menyekolahkan anak, kita memberikan yang terbaik untuk anak. Tetapi dalam hal ini perlu kita satukan semua dengan satu tujuan yang besar, yaitu apa? Mengasihi Allah. Mari kita buka dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama,
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum yang pertama dan utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah ini adalah yang sungguh-sungguh pokok dalam kehidupan kita. Ya, jadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini merupakan panggilan kita. Dan bagaimana mengasihi Allah ini? Mari kita lihat bagaimana mengasihi Allah ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa? Kita baca bersama-sama. Menempatkan Allah sebagai yang pertama dalam kehidupan setiap hari, selalu merindukan Allah dan melibatkan Allah. Jadi menempatkan Allah sebagai yang pertama dalam kehidupan setiap hari, selalu merindukan Allah dan melibatkan Allah. Lalu segenap akal budi ingin mengetahui dan berusaha menyesuaikan cara pandang dan cara pikir kita dengan cara pandang dan cara pikir Allah. Dengan segenap kekuatan menyerahkan seluruh diri kita dan milik kita kepada Allah sehingga dapat menggunakannya sesuai kehendaknya. Segenap hati dan jiwa menempatkan Allah di atas segala-galanya. Loving God is everything. Mengasihi Allah adalah segala-galanya. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, saudara-saudari, apa Anda ingin mengasihi Allah di atas segala-galanya? Anda rindu? Rindu? Ya, amin. Kalau Anda ingin supaya dapat mengasihi Allah dalam segala-galanya, maka bawalah segala-galanya ini kepada Allah. Bawalah Allah dalam segala-galanya. Kalau Anda mau sungguh-sungguh mengasihi Allah dalam segala-galanya, mengasihi Allah di atas segala-galanya, bawalah Allah ke dalam segalanya. Bisa dicerna nggak ini? Coba, bawalah Allah ke dalam segalanya. Saya ajak Anda, coba katakan kanan kiri Anda, bawalah Allah dalam segalanya. Nah, artinya apa? Dalam relasi, ya, keluarga, pasangan, anak. Coba Anda pikirkan bagaimana membawa Allah dalam suami, istri, atau anak-anak. Dalam pekerjaan, bisnis, membawa Allah dalam pekerjaan dan bisnis. Lalu dalam hobi dan entertain, membawa Allah juga dalam hobi, healing, entertain, dan sebagainya. Bisa enggak? Lalu kemudian dalam juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Kan lagi marak AI ya. Jadi kemudian kecerdasan buatan ya, Kita juga ada katolik.chat gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita lihat, nah artinya apa? Semua itu harus
artinya apa? Melibatkan Allah. Kalau semua itu mau dilepaskan dari Allah, ujung-ujungnya apa? Hancur. Ya, bahkan kecerdasan buatan ya mungkin bisa jadi Terminator ya, atau kemudian seperti Mission Impossible kalau Anda nonton, mengerikan ya, kalau bisa mikir sendiri lalu berusaha menghancurkan manusia dan sebagainya ya. Tapi kemudian kalau kita membawa semuanya, membawa Allah kepada semua itu, maka itu akan berguna. Nah, kita lihat mengasihi kepada Allah, mengasihi Allah ini sarana atau tujuan? Mengasihi Allah, sarana atau tujuan? Tujuan. Nah, contohnya apa kalau itu tujuan? Nah, aplikasinya apa kalau itu tujuan? Kehidupan kekal. Ya contoh saja ya, misalnya kita kan sudah mulai pelayanan, benar enggak? Nah, pelayanan ini bisa untuk sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah atau untuk kepentingan sendiri, kalau boleh saya tanya. Hah? Bisa juga untuk kepentingan diri sendiri supaya eksis, supaya gak sepi. Aku berkomunitas, rumahku seperti merakah. Ya, ketimbang udrek kayak di rumah, lebih baik aku di keluarga keduaku. Nah, misalnya seperti itu kan, bisa pelarian ya, seperti itu kan. Nah, tetapi dalam hal ini kita harus kembali ya dalam pelayanan, dalam kehidupan berkomunitas, dalam hidup doa apapun selalu artinya apa? Kita berusaha menempatkan Allah sebagai tujuan, bukan hanya sarana untuk sebenarnya apa? Kalau kita menggunakan Allah hanya untuk apa? Jadi sarana untuk mencapai kepentingan kita, ya. Jadi dalam hal ini kadang-kadang lebih-lebih pada pengalaman setelah orang mengalami pencurahan roh. Saya mengalami sendiri ya. Jadi pada waktu setelah pencurahan roh itu benar-benar kemudian saya mengalami, waduh, menggebu-gebu. Siapa yang mengalami bahwa setelah pencurahan roh Anda mulai memasuki hidup doa, lalu rasanya semuanya ya penuh menyenangkan, penuh hal emosional, benar enggak? Ada yang mengalami? Ada ya? Bisa angkat tangan? Lalu kemudian dalam perjalanan waktu, misalnya sudah mulai berdoa, ternyata bisa kering enggak? Ada yang sudah mengalami kering? Ada yang berhenti berdoa setelah itu? Ada yang lanjut? Ya, jadi kadang-kadang gini ya, kita juga dalam artinya apa? Kita bisa jadi ya saya sharingkan pada awal setelah pencurahan roh, itu kan tahun-tahun jadul ya, tahun 1995 ya. Jadi itu yang namanya TV swasta itu baru satu, RCTI oke, begitu ya. Begitu selesai pencurahan roh, pulang dari Tumpang, waktu itu ikut camping mahasiswa, ya awal-awalnya artinya apa? Saya biasanya pasti setelah ada RCTI itu pasti jam 8 sampai 9 malam di depan TV. Karena apa? Saya suka serial Sin Kiao Peng Yong, Memanah Burung Raja Wali Sakti, ya Kuecing, Ayung, Ajikong, begitu ya, seperti itu ya. Nggak tahu sekarang ada nggak film-film itu zaman ini. Nah, tetapi kemudian setelah pencurahan roh itu, kok rasanya itu nggak menarik? Rasanya itu nggak menarik. Lalu kemudian apa? Tiba-tiba saya terpikir, ya sudah, rasanya itu sudah nonton bolak-balik. Kalau zaman dulu kan harus sewa sebelum nonton di RCTI itu kan harus sewa pakai video kotak gitu kan. Sebelumnya sudah tamat, sudah lengkap nonton bolak-balik gitu ya serial itu. Tapi akhirnya ya sudah, kok rasanya nggak menarik ya. Lalu saya mulai artinya pada lemari saya sediakan, kemudian beli salib, patung Bunda Maria, patung Hati Kudus, dan mulai berdoa. Pakai bekalnya apa? Lagu-lagu dari camping rohani. Ya lagu kalau ada ingat, hari ini ku rasa bahagia. Jadi pujian penyembahan sendiri, pujian tepuk tangan sendiri penyembahan, lalu juga sing the spirit, bahasa roh.
Lalu kemudian Lexio Divina, pakai renungan hariannya yang dari terbitan suster ya, Sabda Kehidupan gitu ya. Nah, jadi kemudian artinya apa? Ya di situ mulai bertumbuh. Tetapi ya saya akui, artinya apa? Banyak sentuhan-sentuhan Tuhan secara emosional. Doa sangat menyenangkan. Hiburan-hiburan rohani kadang-kadang doa bisa resting sendiri. Ya karena doanya sambil sujud di kasur gitu ya, jadi resting nggak apa-apa ya. Seperti itu ya. Ya jadi kadang-kadang bisa resting sendiri, kemudian bisa mengeluarkan air mata, nangis dan semua terharu dan sebagainya. Doa sungguh-sungguh pengalaman yang menyenangkan ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita lihat ini perlu kita syukuri pengalaman kasih mula-mula ini. Ya kita diajak untuk selalu bersyukur. Ini akan selalu kita dapat ingat dan memberi kekuatan. Nah, tetapi dalam hal ini, dalam perkembangan selanjutnya, kalau Tuhan menarik lebih dalam, ya mungkin segala pengalaman-pengalaman tadi yang pelan-pelan ditarik. Pada saat awal Tuhan memberikan, seolah memberikan anak kecil, ini tak beri hadiah, ini tak beri permen. Nah, anak-anak kan senang ya. Ya, tapi kemudian ya sudah Tuhan menarik lebih dalam. Ayo, kalau kamu mau naik kelas, mulai permennya ditarik, hadiahnya ditarik. Ngalami apa itu? Kekeringan rohani. Tapi dalam pengalaman kekeringan rohani atau istilah Santo Yohanes Salib malam gelap indrawi ya, atau pengalaman padang gurun kalau orang-orang sebut. Sebenarnya kita apa? Dilatih, kita diajar supaya apa? Kami mencari Tuhan dalam iman dan kasih. Kita belajar sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi Allah bukan hanya sarana untuk mencapai apa yang menyenangkan kita, tetapi Allah sungguh-sungguh menjadi tujuan. Lalu kemudian yang kedua, mengasihi Allah ini sarana atau tujuan. Orang bisa menggantikan kasih kepada Allah ini dengan kasih kepada sesama. Saya teringat dengan satu buku yang ditulis seorang uskup dalam pembaruan karismatik Katolik pada saat awal ya. Tetapi bagaimana menceritakan kondisi suatu gereja di Amerika Latin, di mana kemudian apa? Seorang pastor kemudian ya akhirnya apa? Bertanya pada pastor, mengapa gereja menjadi sepi? Mengapa juga banyak kemudian orang menyeberang ke denominasi Pentekostal dan karismatik, kelompok-kelompok itu ya, yang non Katolik. Lalu kemudian apa? Pastor ini menjawab dengan sederhana, Pastor, Anda selalu bicara tentang option for the poor, ya. Jadi prioritas untuk orang-orang miskin. Jadi berusaha memberi makan orang miskin. Tetapi kemudian mereka, jadi ini awal-awal pembaruan karismatik Katolik ya. Jadi kemudian mereka kemudian apa? Mereka ini kemudian apa? Mereka bukan semboyannya option for the poor, tapi semboyan mereka apa? Evangelize for the poor. Evangelisasi untuk kaum miskin. Yang dibutuhkan orang-orang miskin ini bukan hanya makanan, tapi yang paling dibutuhkan orang-orang miskin ini adalah apa? Injil. Selama beberapa dekade kemudian memang kita lihat satu hal yang menyedihkan, gereja milik Amerika Latin kemudian banyak sekali terjadi penyeberangan. Itu satu benua yang kita sebut benua Katolik kan. Nah, tetapi kemudian ketika gereja membuka diri selebar-lebarnya pada pembaharuan karismatik Katolik, pada pengalaman pencurahan Roh Kudus, pada arus rahmat ini, termasuk salah satu tokohnya yaitu Paus Fransiskus, karena beliau juga berasal dari Amerika Latin ya, dari Argentina. Kemudian apa? Ya, banyak orang kemudian kembali lagi pada gereja. Karena apa?
kembali lagi ke pangkuan gereja Katolik. Karena apa? Karena di tempat-tempat itu mereka tidak mempunyai figur seorang mama, Bunda Maria. Kalau kemudian Katolik, tetapi juga karismatik, tapi juga plus apa? Devosi kepada Sang Mempelai Roh Kudus, yaitu apa? Bunda Maria. Jadi juga ya artinya apa? Pembaruan ini juga menyelamatkan banyak orang yang kemudian menyeberang untuk kembali lagi ke gereja Katolik. Ya, jadi kemudian artinya apa? Bukan soal artinya apa? Karya-karya karitatif, sosial, penginjilan yang semuanya kadang-kadang ya seolah-olah ya penekanannya bukan kasih kepada Allah, tetapi hanya kasih kepada sesama. Sehingga seringkali kata-kata ini muncul. Karyaku adalah doaku, gak penting doa itu, yang penting adalah karya, yang penting adalah pelayanan. Tetapi slogan-slogan ini ketika menempatkan kasih kepada Allah ini hanya sebagai sarana, seperti contoh yang saya ungkapkan tadi, maka boleh dikatakan ya, gereja atau kita sebagai orang Kristiani akan kehilangan identitasnya. Mengasihi Allah itu memang penting, tetapi kita harus sadar mengasihi sesama itu memang penting. Mengasihi sesama itu memang penting, tetapi kita harus sadar kasih kepada Allah harus tetap menjadi tujuan dan di atas segala-galanya. Ketika kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama, kita juga harus artinya apa? Mengasihi sesama demi kasih kepada Allah. Contohnya gini Bapak Ibu, seperti mungkin lebih sederhana. Pernah nggak ada cinta banget sama orang? Pernah nggak? Cinta banget sama orang, kekasih, ya pasangan hidup, anak dan sebagainya, kakak, adik atau ya menantu, mertua begitu ya sebagainya. Pernah nggak? Kalau ada mencintai manusia demi manusia, bisa kecewa nggak? Bisa kecewa kan? Tetapi kalau motivasinya saya mengasihi mertua saya mengasihi menantu saya demi kasih pada Allah, mungkin menantu atau mertua bisa mengecewakan, tapi Allah tidak akan mengecewakan. Karena itu jangan berfokus pada manusia mengasihi itu, tapi berfokus pada Allah. Contoh heroiknya apa? Para martir dianiaya, ditangkap, dibunuh. Lalu apa yang terjadi? Para martir ini terus ditangkap, digebuki, dianiaya, dibunuh. Tapi malah apa? Satu ciri para martir Kristiani yaitu apa? Bisa tetap mengasihi dan mengampuni. Bayangkan, mengampuni orang yang menganiaya dan membunuh. Ini karena apa? Kasih Allah di atas segalanya. Loving God is everything. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita berbicara tentang mengasihi Allah, telah kita lihat, saya berikan contoh, kasih kepada Allah ini bukan hanya pengalaman emosional. Ya, jadi bukan hanya apa yang mungkin menyenangkan. Ya, kadang-kadang kita bisa berpikir, jadi kadang-kadang kita berpikir, wah, kalau saya ini mengasihi Allah, berarti doaku kalau aku ini masuknya gimana? Aduh Tuhan, aduh pengalaman, aduh kasihmu sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Aduh, aku rasanya doa 1 jam seperti 5 menit. Pernah nggak ngalamin ini? Lalu aduh, aku berarti sedang mengasihi Tuhan. Kalau ukuran kita mengasihi Allah hanya dengan emosi seperti ini, ya maka kasih Allah itu akan menjadi sangat dangkal. Ya, karena apa? Emosi dan perasaan manusia itu turun naik dan tidak stabil. Ya.
Jadi kasih kepada Allah itu tidak bisa diukur dari emosi kita. Contohnya, coba Anda bayangkan Yesus di Taman Getsemani ketika berdoa pada Bapanya. Pengalaman secara perasaan dan emosional menyenangkan tidak? Tuhan begitu ketakutan sampai berbelung darah. Tetapi apakah Yesus tetap mengasihi Bapa? Jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang kau kehendaki terjadilah. Kasih kepada Bapa ditunjukkan oleh apa? Memilih kehendak Bapa di atas segalanya. Lalu kemudian yang kedua, kadang-kadang orang berpikir mengasihi Allah sebagai satu kewajiban yang kaku, seperti ya Tuhan suruh seperti ini, seperti gambar ini ya. Kamu harus ke sini, kamu harus ke situ, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Tidak, kasih kepada Allah juga bukan seperti itu. Kalau orang hanya menghayati kasih kepada Allah sebagai kewajiban, maka Allah hanya ada di atas, di dalam pikiran atau ide saja. Ya. Lalu kemudian kita lihat sebenarnya arti mengasihi Allah itu apa? Yaitu intinya sebenarnya suatu hubungan pribadi dengan Allah. Jadi suatu penyerahan diri kita, suatu komitmen kita kepada Allah, suatu kasih yang mengikat manusia dengan Allah dalam suatu keputusan. Memang kemudian ada segi emosi, tetapi itu bukan segala-galanya. Orang yang mengasihi, contohnya ya, kalau orang jatuh cinta, paling gampang ini contohnya ini orang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta, kalau sudah janjian mau apel, sekarang ini masih ada apel ya? Masih, oke ya. Kalau janjian mau apel, walaupun hujan, diterjang enggak? Diterjang ya? Ucapan sekarang enggak ya? Kasihan ya, generasi sekarang ini. Lalu kemudian kalau ada yang boleh katakan ya, sekalipun badai apapun juga dijalani ya. Nah kalau orang jatuh cinta kan seperti itu. Nah juga dalam mengasihi Allah ya, kalau kita sudah komit mengasihi Allah juga dalam komunitas ini, apapun sampai entek-entekan pun sekalipun ya istilahnya ya, pokoknya habis-habisan berusaha tetap mengasihi Allah, walaupun mungkin dirasani, walaupun mungkin difitnah, ya namanya komunitas kan bisa terjadi ya. Tapi jangan mutung, tapi tetap berusaha mengasihi Allah. Ya, kasih pribadi yang melibatkan seorang dalam ikatan sepenuhnya dengan Allah. Dasarnya sebenarnya kasih kepada Allah yaitu hubungan pribadi dengan Allah. Mari kita lihat apa yang dikatakan tentang kasih kepada Allah ini. Ya ini konkretnya ya, dikatakan oleh Santa Teresa Avila, pujangga gereja kita, guru doa kita ya. Mari mengasihi Allah berarti hidup dalam persahabatan dengan Allah. Kita baca bersama-sama. Mencintai Tuhan tidak terdiri dari mencucurkan air mata atau menikmati hiburan-hiburan dan kemanisan yang sebagian besar kita ingini dan menghibur kita, melainkan mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Kalau kita bicara pengalaman rohani dari zaman dulu itu ada. Orang mungkin sekarang mengalami resting atau kemudian penglihatan, lalu mendengar suara seperti suara Tuhan dan sebagainya. Dari zaman dulu itu ada penampakan, karunia air mata seperti yang dialami, lalu kemudian juga ya ekstase, levitasi dan sebagainya yang dialami juga tokoh-tokoh doa seperti ini ya. Tetapi itu bukan tujuannya, bukan tujuan doa. Tujuan doa yaitu untuk mengasihi Allah. Nah, mengasihi Allah itu seperti apa? Bukan dinilai dari banyaknya hiburan rohani, melainkan mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Inilah pengertian mengasihi Allah. Mengabdi Tuhan dengan tulus, apalagi
dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Doanya in atau kering, tetap doa, gak dikurangi, gak didiskon. Hidup komunitasnya lagi banyak masalah, lagi banyak udret, banyak gesekan gitu ya, tetap hidup berkomunitas, ya. Jadi dalam hal ini cara-cara praktis mengasihi Allah. Jadi intinya di sini sebenarnya ada juga sudah ditayangin dalam komunitas kita, doa pribadi, doa bersama, khususnya ekaristi. Ya, sebenarnya saya mau gantikan ekaristi ya, tapi dibahannya seperti ini: doa pribadi, doa bersama, lalu kemudian sebagai puncaknya yaitu ekaristi. Lalu yang ketiga, kitab suci, komunitas, persembahan. Nah, dalam KTN kan juga ada persembahan kasih, yaitu juga sebagai ungkapan kasih kepada Allah. Waktu untuk pelayanan, memberikan waktu untuk melayani, ya. Lalu kemudian keputusan bukan diambil dari ya kepandaianku atau kemudian ya analisaku, tapi keputusan Tuhan, apa kehendakmu. Lalu kemudian keterbukaan kepada Roh Kudus. Pada akhirnya ya, ini akan kita bahas terus ya. Dari bahan-bahan ini, doa pribadi, doa bersama, kitab suci, komunitas, persembahan, waktu untuk pelayanan, keputusan, keterbukaan pada Roh Kudus. Ini yang juga menjadi bagian hidup roda kehidupan Kristiani. Bagaimana kita terus belajar untuk melangkah, untuk berusaha mengasihi Allah. Dan karena itu dalam komunitas kita juga ada yang namanya komitmen. Sekali lagi komitmen itu selalu dikatakan bahwa itu tidak dikenakan beban dosa. Kalau dilanggar tidak dosa. Jadi langgaran terus ya. Ya bukan seperti itu ya. Ya jadi bukan itu. Tapi artinya apa? Misalnya apa? Mempersembahkan waktu untuk doa. Mungkin kadang-kadang orang yang merasa sulit ya. Awam doa 1 jam itu gampang atau sulit? Jujur, bisa nggak? Sulit ya. Ya, tidak mudah. Ya. Jadi kadang-kadang harus dicicil, apalagi ya kalau urusan pagi-pagi sudah bangun, kantor anak sekolah dan sebagainya, tidak mudah. Tetapi artinya apa? Kalau kita komit, kita akan berusaha untuk menepati. Wes Tuhan, ini waktunya saat ini, nanti tak cangkepi lagi gitu, seperti itu ya. Ya, jadi di klok-klok 1 hari jadi 1 jam. Atau kalau mau ya bangun paling pagi atau tidur paling malam. Pokoknya cari waktu yang terbaik, mempersembahkan waktu untuk doa. Doa bukan satu yang membebani, tapi doa intinya apa? Persahabatan dengan Allah. Dinyatakan oleh Santa Teresa Avila, berbicara dengan seorang sahabat yang kita tahu dia mengasihi kita. Kita diundang hidup dalam persahabatan dengan Allah. Kita diundang untuk semakin mengenal dan mengasihi Allah. Engkau segalanya bagi